Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita asistensi yang keberapa ya, nggak tahu dah. Hari ini kita asistensi yang bagian tulangan geser sekalian gambar penulangan balok ya. Karena kemarin kan udah yang tulangan pokoknya atau tulangan longitudinal atau tulangan lentur. Sekarang kita ke penulangan geser atau sengkang. Ini ada dua, jadi seperti yang ada di TOR itu kan ada dua balok yang diminta, satu balok induk, satu balok anak. Nah caranya sama aja buat tulangan geser, nanti kita contohin satu, yang satunya tinggal ngikutin. Yang beda nanti cuma di sini aja nih, diameter yang dipakai, diameter pokok yang digunakan. Jadi kalau kemarin di tulangan lentur kita udah bahas sesuai TOR, balok induk itu pakainya diameter 19, balok anak pakainya diameter 16. Nanti tinggal nyesuaiin di sini. Nah, yang pertama isi datanya dulu F aksen C sama FY sesuai sesuai editor. Jadi ini pakainya FY yang lebih besar dari 12 ya. Karena kan tulangan lenturnya kemarin pakainya yang di atas 12 mili. Jadi ini sama F aksen C sama FY-nya tuh sama. Sama dengan yang tulangan lentur kemarin maksudnya. Terus beta 1 ini kalau misalkan F aksen C-nya lebih besar dari 28 MPa itu pakai rumus kayak yang di tulangan lentur kemarin. Nah, kalau kurang dari 28 MPa itu pakai 0,85 langsung. Nah, ini QU sama PU dikosongin aja karena kita kan ngambil bebannya langsung dari sub kemarin ya, hitung manual. Terus panjang bentang ini tinggal di-link aja ke sini ke estimasi dimensi balok yang dulu itu. Ini kan B1L gitu ya. B1L balok induk 1. Nah, ini kemarin ada yang nanya kan, Mas kok saya B1L beda ya dimensinya. Maksudnya panjang bentangnya. Ya, kalian cocokin lagi karena kan pengkodeannya atau kodifikasinya itu kan beda-beda. Bisa aja aku di sini pakainya B1L, kalian pakainya B2L. Jadi yang dijadiin acuan tuh tornya loh. 9 meter tuh yang ini, berarti yang dihitung tuh yang ini. Nah, ini jangan patokan sama namanya, tapi patokan sama di mana balok itu berada. Ini kan ada di as D sampai as D1 sampai 3 ya, D3. Nah, ini yang diikutin. Jadi jangan misalkan B1L-nya di sini, desain baloknya yang ini ya, jangan. Nanti kan ngoreksinya jadi nggak nyambung. Nah, ini tinggal di-link aja panjang bentang sama tinggi sama lebar baloknya. Terus itu udah ya, L, B balok, A balok udah di-linkin aja. Terus D ini D ini langsung ngeling ya. Ntar tak kasih Excel-nya udah dalam ngeling aja. Biar enak nyocokinnya. Nah, yang di-link lagi itu yang ini nih. Ini tak kasih highlight lagi. Ini di-link ke desain tulangan lentur. Ini kan kemarin ada yang hitung DS. Nah, ini 59,5. Nanti yang balok anak juga sama di link juga. Cari aja DS di perhitungan desain tulangan lentur. Terus untuk lebar kolom kemarin kita di sub pakainya ukuran 60 cm x 60 cm, berarti ini diisi 600 mili. Nah, ini BB ini maksudnya bentang tengah ya, tengah bentang dari baloknya. Ini tinggal panjang balok dibagi 2. Tengah bentang. Terus faktor reduksi buat penulangan geser ini semerah aja. Ini pakainya 0,75. Memang gitu kalau geser pakai 0,75. Nah, untuk pokok itu pakai diameter 19. Terus untuk yang anak pakai diameter 16. Diameter sengkang sesuai di TOR kita pakai diameter 10. Sama yang balok anak juga pakai diameter 10 buat sengkangnya atau buat tulangan gesernya. Nah, kaki sengkang ini kita pakai 2 ya. Jadi kaki sengkang tuh namanya ini. Nah, kalau kalian pernah lihat balok nih. Ini sengkangnya kan yang dikelilingin, ini tulangan lenturnya nih yang bulat-bulat. Nah, ini sengkangnya. Nah, kalau sengkangnya kayak gini ini berarti 2 kaki karena 1 2. Nah, kalau ada pernah lihat yang kayak gini, ini 3 kaki, 1, 2, 3. Yang ini namanya sengkang, ini namanya sepihak. Kalau di lapangan dibilang sepihak atau ties.
Nah, ini namanya 3 kaki. Nah, kita pakainya 2 kaki aja biar perhitungannya sederhana. Nanti di beton 2 baru bisa perhitungan buat 3 kaki. Di atas 2 kaki maksudnya. Di sini kita pakai 2 kaki aja dulu, diisi 2. Terus untuk VU-nya itu gaya geser maksimum pada ujung bentang. Nah, ini kalian link aja ke rekap beban kemarin kan udah nih. Nah, cuma ini kan balok anaknya belum tak rekap karena caranya sama aja, sama persis. Gak ada bedanya, cuma beda tempat rekapannya aja. Kalau balok induk ya di balok induk, balok anak ya di balok anak. Kita pakainya VU tepi ya, VU ujung atau VU tepi, berarti linknya ke sini. Terus untuk kekuatan geser, ini udah ngelink, nanti dicek lagi rumus-rumusnya, ini udah ngelink. Nah, terus ini diikutin aja semuanya nih. Ini ntar tak share-nya dalam link aja. Terus untuk ini kan hasilnya negatif ya nih. VS. Jadi VC itu VU ini pertama, VU ini adalah kekuatan geser yang kapasitas geser si baloknya. Sedangkan untuk ini VU itu geser akibat beban luar. Terus VC ini kekuatan geser betonnya. Terus sedangkan VS itu kekuatan geser besi sengkangnya. Jadi kan karena balok itu ada 2 komponen, ada komponen beton dan komponen besi atau komponen tulangan, itu dia berarti ada 2 kekuatan geser yang mendukung si balok itu. Ada dari beton yaitu VC dan ada dari VS. Nah, setelah dihitung-hitung, nilai VS-nya ini ternyata minus. Artinya tanpa tulangan geser pun sebenarnya balok beton itu dengan beton aja itu udah mampu menahan gaya geser VU yang terjadi yang sebesar 149. Tapi dalam praktiknya di lapangan itu tetap harus dipasang tulangan geser untuk mengikat tulangan lentur. Nah, jadi kalau tadi kita lihat ini misalkan hasil perhitungan nggak perlu tulangan geser kan ya, tadi minus karena VS-nya minus artinya nggak perlu tulangan geser. Nih, berarti nggak perlu ada ini. Tapi gimana caranya tulangan lentur ini bisa dipasang kalau nggak ada tulangan gesernya? Itu artinya makanya tulangan geser tetap harus dipasang. Terus pemasangannya seberapa banyak? Nah, nanti kita lanjut. Ini dilanjut aja ngitungnya nih di contoh laporan juga ada contohnya yang minus VS-nya ada di balok anak. Itu kan laporan yang kukirim laporanku tahun kemarin ya. Nah, itu diikutin aja, itu ada yang minus VS-nya, ada yang plus. Nah, kalau yang plus nanti gimana, kalau yang minus gimana diikutin aja. Kalau minus ini dilanjut, berarti kan di sini nanti ada kontrol ya. Jadi kita menentukan kondisi-kondisi yang sesuai. Ini nanti ini nggak usah tak jelasin ya, ini sama nanti. Ini tak jelasin yang balok induk aja. Nih, misal yang nomor ternyata sesuainya di nomor 2 ya. Setelah dihitung-hitung, nah maka ada keterangannya. Ini kan ada 5 ya, kita pilih salah satu aja yang sesuai, yang keterangannya itu sesuai. Kita pilih salah satu, nah itu berarti nomor 2 kalau kita ini kan sesuai. Kita baca keterangannya, maka dipasang tulangan geser minimum. Nah, berarti walaupun tadi secara teoritis itu tidak perlu menggunakan tulangan geser karena si betonnya sendiri sudah mampu menahan gaya geser yang terjadi, tapi karena kita lihat kontrolnya itu keterangannya dipasang tulangan geser minimum, maka kita harus ikutin ini, memasang tulangan geser minimum. Nah, di situ ada 3 daerah ya, 3 zona atau 3 daerah. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini untuk yang VU, yang ini yang ngitung X1, X2, X3 ini diikutin aja kayak di contoh laporan. Jadi misalkan kalau yang negatif itu kan berarti pakai tulangan minimum. Nah, berarti di daerah satunya itu nggak perlu pakai nilai tulangan yang sesuai nilai X ini. Nah, kalau kurang jelas, kita coba buka laporan. Bentar. Which kelewatan. Nah, ini kayaknya nih VS. Nah, ini kan VS-nya negatif ya kayak kita tadi. Secara teoris tidak perlu tulangan geser. Nah, diikutin aja nilai-nilai batas kontrol kriteria tadi yang ini yang ada 5 tadi. Kita pilih salah satu yang keterangannya sesuai. Sehingga diperlukan tulangan geser minimum. Nah, sesuai kan sama persis kayak tadi kan. Nah, terus ini diikutin aja semua nih. Ikutin aja daerah 1 itu
dipakainya berapa dilihat di sini nih, di daerah 1. Nah nih, S perlu rumusnya ini hasilnya negatif kan. Mana sisi ini daerah 1. Bentar. Oh, ini berarti daerah 1 pakai rumus yang ini nih. Sebentar. Pakai ikutin rumus yang ini ya berarti ya. Ini kan karena kondisional nih, tergantung itu minus minus atau enggak. Kalau minus pakai rumus yang kayak di laporan nih, yang AV kali FY 0,35, PW itu lebar balok ya, PW lebar balok. Ini berarti udah benar AV dikali FY. Nah, rumusnya sama kayak ini nih, kayak daerah 2 nih. AV berarti ini jadinya AV, kita copy aja. Nah, jadinya gini, AV dikali FY paling atas sana tadi yang 340 MPa, terus kali 0,35 BW. Jadi rumus-rumus ini kan nggak mesti sama kayak gini ya, tergantung kondisinya tadi, minus atau plus tadi. Kalau minus berarti dia perlu tulangan minimum ya ikutin rumus yang daerah 2 ini. Ya pokoknya diikutin aja di contoh laporan. Kalau plus baru pakai rumus yang ini, yang ada di sini. Yang ori. Nah, ini hasilnya 381, ini dibulatin ke bawah 300 boleh. Nah, tapi kita lihat lagi di sini kan daerah 2 juga pakai 300, sedangkan daerah 1 itu kan daerah di tumpuan ya. Berarti daerah 1 itu harusnya lebih rapat. Ini kalian kecilin aja lagi 250 atau 200 boleh. Pokoknya lebih kecil daripada jaraknya lebih rapat daripada daerah 2. Nah, kalau daerah 3 itu samain aja kayak daerah 2. Gitu. Nanti yang balok anak juga sama persis. Nah, kalau misalkan ini positif tadi ya, misalkan VS kita tadi positif. Ini misalkan positif. Nah, nanti di sini otomatis nggak negatif lagi nih nilai AV yang tadi tuh, yang S perlu tadi. Pas nyari AV mana ya? Nah, nih, ini pasti ada nilainya nih. Positif maksudnya nilainya. Nanti disesuaikan aja sama ini kalau VS-nya tadi positif. Tapi kalau negatif, pakainya rumus yang ini. Copy aja rumusnya. Copy taruh sini. Ini dibulatin 200. Karena harus lebih rapat ya di daerah tumpuan. Nah, untuk gambarnya sebenarnya gampang ya. Oh, ada di sini. Bentar. Ini kayaknya. Nah, nih. Ntar kita pilih yang balok induk. Oh, ini balok induk 1, ini balok anak. Oke. Berarti ini ya. Nah, kalian ikutin aja nih. Ini kalau mau ntar tak kirim aja juga file AutoCAD-nya. Tapi ini disesuaikan ya jaraknya. Nah, kalau kayak punya aku kan kemarin karena hasil hitungannya beda sama kalian, jadinya jaraknya 150. Nanti kalian buat sendiri jaraknya. Jaraknya tadi 200 kan daerah 1. Nah, daerah 1 200 kan tadi dibulatin. Nah, ini sejauh apa daerah 1 ini sebenarnya sejauh X1 ini. Tapi karena X1 ini minus, ini kan minus. Berarti kalian pakainya seperempat bentang aja. Seperempat bentang atau enggak ini bisa sih 2,6. Sebentar. Oh iya, ini belum balik. Ini bisa 2,64. 2,64. Bentar.
Ini yang daerah, oh ini. Oke. Nah, untuk daerah satunya itu kan karena tadi negatif ya, jadi nggak bisa dihitung nilai X-nya, nilai X satunya. Jadi gini cara maksudnya tuh, ini ini meter benar. Jadi gini maksudnya daerah satu, X1, X2, X3. Ini kan kalau kita perbesar ya, kita lihat. Bukan yang ini. Yang ini. Nah, ini ada 3 daerah kan? Ada 3 daerah. Nah, ada 3 daerah nih. Daerah satu itu yang kita hitung tadi, daerah 2 di bawahnya lagi, daerah 3 yang daerah 3 yang ngikutin daerah 2 tadi. Nah, jarak-jaraknya berapa? Ini diikutin berdasarkan X1, X2, X3 ini. Ini kan negatif karena VS kita negatif tadi. Berarti jarak X1 sama X2 itu sama tempatnya maksudnya. Tapi kalau misalkan ada punya teman-teman ininya positif, X1-nya positif karena VS-nya positif, itu diikutin X1-nya sebesar apa sih dari tumpuan ini, dari tumpuan ya. Nah, maka sepanjang itu juga dipasang tulangan dengan jarak 200 ini. Nah, misalkan ini positif ya, misalkan positif 2 meter, dapat hasil hitungannya jarak sengkangnya 200. Berarti digambar di sini, ini kalian hitung dulu buat garis misalkan XL ya. Dari sini set, ini di offset 2 meter. Tadi kan misalkan 2 meter ya. Ini unitnya apa sih? Meter. Misalkan jaraknya tadi 2 meter karena positif misalkan VS-nya. Berarti dapat X1-nya itu 2 meter. Segini. Nah, kalian offsetin terus nih si tulangannya nih dari sini, dari tepi, dari sini ya. Ini dari sini kalian offset 200 karena kan hasil perhitungan tadi misalkan 200. Offset 200. Oh, ini meter ya, sorry. Berarti kalau mili itu 0,2 ya. 0,2. Nah, offset terus nih 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Terus sampai kena di 2 meter ini. Kalau misalkan kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Terus kalau misalkan yang minus, ada kelompok yang dapat minus, itu batas daerah 1 sama daerah 2 itu terserah aja. Jadi yang penting masih di seperempat bentang gitu. Misalkan di sini karena minus, batas daerah 2-nya 2,665 ya, 2,65. Berarti kalian offset 2,65. Nah, ini batas daerah 2 nih. Nah, kalian mau pasang daerah satunya sampai sini atau sampai sini terserah. Yang penting nanti pas selesai di sini ini udah daerah 2. Jadi misalkan di sini mau pasang daerah 1 0,2 ya, 200 mili. Ini tak hapus dulu. Hapus dulu. Oke, udah. Ini batas daerah 2 ya, daerah 3 belum. Daerah 2 berarti daerah satunya mau di offset 0,2. Karena kan jaraknya nggak ada ya, jarak X satunya. Ya udah sampai sini misalkan. Nah, setelah itu baru offset 0,3 karena 300 kan daerah 2 kan, 300. Offset dah. Ini offset sampai batas daerah 2. Nah, ini kan kurang dikit, udah nggak apa-apa, dibiarin stop di situ. Nah, buat daerah 3 gimana? Daerah 3 tinggal lihat aja nih. Berapa daerah 3? 0,13 meter. Atau kalau bingung, ini tinggal bentangannya kalian bagi 2. Mana tengah bentang? Nih kan tengah bentang. Sisanya pokoknya tuh. Nah, ini daerah 3 nih. Ini daerah 2. Dari sini sampai sini daerah 2. Terus dari sini sampai sini daerah 3. Daerah 1 mana? Include di daerah 2. Nah, daerah 3 ini baru yang pakai berapa? Oh, sama ya, sama kayak daerah 2 ya. P1, P10 300. Berarti ini kalian offset lagi, lanjut dari sini 300. Nah, gitu. Oh, ini udah lebih, udah nggak usah dipasang kalau lebih.
Udah gitu kalau yang penulangan geser. Nah, buat penulangan lentur kita undo dulu sampai kayak tadi. Itu penulangan geser ya, yang potongan memanjang ya. Nah, yang lentur mana tulangan lentur nih? Tulangan lentur. Ini diikutin aja, model bengkokannya diikutin aja. Tak kirim. Kalau tampak potongannya, nah ini kayak gini tulangan lentur. Kita lihat hasil perhitungan tulangan lentur itu tumpuan 5D19, lapangan 5D19 juga, kebetulan sama. Berarti kayak gini percis. Nah, jadi bulat-bulatnya ini kalian buat. Ini misalkan nggak ada ya. Misalkan nggak ada. Nah, ini kalian buat aja circle. Tuh. Circle berapa tadi diameternya? 19, berarti radiusnya 9,5 ya. Aduh, ini meter lagi. Kalau mili berapa? 9,5 mili per meter. 9,5 bagi 1000, 0,0095. Oh, ini skalanya nggak benar. 0,09. Nah, iya. Kok beda ya? Ini berapa sih? Oh iya, skalanya beda. Ya udah, nanti diikutin aja nih. Ini kan skalanya udah tak rescale berapa kali biar ngeprintnya kelihatan. Pokoknya diikutin aja nih, kalian mau copy juga nggak apa-apa. Karena tadi tulangan tumpuan 5D19 kan. Mana tadi? Lapangan juga 5D19, berarti atas sama bawah sama 5D19. Ini 5D19 juga. Ini di potongan, ini daerah tumpuan, potongan AA itu daerah tumpuan nih, lihat tempat potongannya. Kenapa? Kan kalau daerah tumpuan itu tulangan lentur cuma dipasang di atas ya. Kenapa yang bawah juga? Nah, yang bawah ini adalah terusan dari daerah lapangan. Jadi ini diterusin. Padahal secara teoritis ini mentok sampai seperempat bentang. Misalnya di sini seperempat bentang. Terus yang lapangan, yang tumpuan itu sebenarnya mentok sampai sini juga. Sampai seperempat bentang. Nah, tapi praktiknya di lapangan itu enggak. Kalau tangan sebelah langsung di losin aja dua-duanya. Oke. Buat yang potongan BB daerah lapangan karena kebetulan sama, berarti sama gambarnya, ini tinggal di copy aja. Sama gambarnya. Sama persis. Karena tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya sama. Nah, kalau misal beda gimana? Misalkan tumpuan 4, lapangan 5 ya, misalkan. Nah, ini kalian masukinnya tulangan di sini cuma 4 berarti. Nih 4. Nanti diatur spasinya sesuai dengan yang ini. Mana? Mana spasi ya? Sip. Oh, ini jarak bersih tulangan 51,25. Nanti di kayak gini, dibuat kayak gini. Kalau misal 4, dicek, oh ini dispasiin lagi, berarti ini kan harusnya di sini ya. Nah, itu kalau misal 4, 5 atau 3 gitu. Kalau 5 tinggal copy ini aja. Terus kalau misal tulangan atasnya tumpuannya 4, lapangan 5 kayak yang tak contohin tadi, misal beda kayak di Excelnya. Pasti beda ya tiap kelompok. 4 sama 5, nah itu atasnya 4, ini nggak benar spasinya, nanti diperbaikin. Atasnya 4, bawahnya 5. Nah, buat di lapangan itu sama, atas 4, bawah 5, karena kan diterusin kan, diterusin. Tulangan tumpuan itu diterusin. Sama, jadi tinggal di copy aja. Oke, itu aja buat asistensi ini. Jadi tugasnya nanti dari perhitungan tulangan geser sampai gambar ini ya. Ini balok induk, ini balok anak, jadi gambarnya 2. Jadi nanti 1 itu format PDF buat perhitungan geser A4, sama ada 2 PDF A3, ada 2 biji ya PDF A3 nya. Mau disatuin juga nggak apa-apa, pokoknya ada 2 gambar yang penting. Yang satu balok induk, satu balok anak. Udah, itu aja. Nanti asistensi terakhir kita tangga kayaknya ya, itu lumayan ribet juga, nanti mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Setelah itu baru tak rekap nilai-nilainya.
Oke, sekian aja asistensi kali ini. Nanti Excel sama gambarnya tak kirimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.